Selamat siang, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Izinkan saya menceritakan kisah tentang bagaimana saya, seorang menantu perempuan, dipaksa menandatangani surat cerai tepat di ranjang rumah sakit. Ibu mertua saya tidak pernah menyangka bahwa di malam tahun baru, ia justru sedang membubuhkan tanda tangan pada vonis kebangkrutan senilai 30 miliar rupiah untuk keluarganya sendiri. Satu tanda tangan, yang membuat seluruh keluarga suami saya kehilangan segalanya. Di hari ketika mereka memaksa saya menandatangani surat cerai di ranjang rumah sakit, sesaat setelah saya kehilangan bayi saya, mereka pikir mereka telah menyingkirkan sebuah beban. Namun, mereka tidak pernah menduga bahwa tanda tangan itulah yang mengaktifkan bom waktu senilai 30 miliar rupiah, yang akan meledak tepat pada malam 31 Desember, mengubah seluruh kekayaan keluarga Adiwangsa menjadi tumpukan abu di bawah kaki saya. Jakarta, senja, 31 Desember. Langit menumpahkan gerimis yang dingin dan menusuk. Hawa dingin jelang pergantian tahun di ibu kota tidak begitu membakar, tetapi lebih terasa meresap hingga ke tulang, menembus lapisan pakaian. Saya duduk di dekat jendela besar sebuah kafe di lantai 2 yang menghadap ke bundaran Hotel Indonesia. Di atas meja, secangkir teh melati mengepulkan uap di samping sebuah map tebal yang disegel dengan lak merah. Saya merapikan kerah mantel kasmir berwarna krem dan melirik jam tangan. Pukul 5 sore. Arus manusia di jalanan bergegas. Semua orang membawa kantong belanjaan, parsel, dan kotak-kotak kado. Wajah mereka bersinar karena antisipasi untuk segera pulang ke rumah. Namun, pemandangan hangat itu dirusak oleh sebuah adegan kacau tepat di depan pintu masuk Hotel Bintang 5 di seberang jalan. Di atas aspal yang basah, di bawah embusan angin dingin, dua sosok yang saya kenal tampak menggigil. Mereka adalah Baskara dan Ibu Saraswati. Baskara, pria yang pernah menjadi suami saya, pria yang dulu dengan bangga membusungkan dada menyebut dirinya pewaris keluarga Priai Menteng, kini tampak menyedihkan dalam setelan jasnya yang kusut dan basah kuyup. Ia mati-matian mencoba menjelaskan sesuatu kepada dua petugas keamanan hotel yang bertubuh kekar, sambil mengibaskan tangannya dengan panik. Sementara Ibu Saraswati, ibu mertua saya yang angkuh, yang dulu ucapannya bagai petir menyambar, kini hanya bisa meringkuk di belakang putranya. Tatanan rambut sanggulnya yang rumit telah berubah menjadi helai-helai rambut lepek yang menempel di dahi, dan tangannya mencengkeram erat tas tangan desainer yang sudah usang. Saya menyesap teh saya, rasa sepatnya di ujung lidah perlahan berganti dengan rasa manis. Seorang pelayan yang sopan menghampiri saya dan, sambil sedikit membungkuk, memberitahu dengan suara pelan bahwa mobil saya sudah menunggu di pintu belakang. Saya mengangguk, tersenyum lembut, dan bangkit berdiri. Saya melangkah ke balkon, membiarkan wajah saya diterpa angin dingin. Dari sudut ini, saya bisa melihat dengan jelas keputusasaan di mata mereka. Petugas keamanan hotel dengan tegas mengibaskan tangan, menunjuk ke arah jalan raya. Baskara mundur, tersandung trotoar, dan nyaris terjatuh. Ibu Saraswati terhuyung, tampak meratap dan memohon. Mereka baru saja diusir dari tempat perlindungan terakhir mereka tanpa uang, tanpa rumah, dan yang terpenting, tanpa harga diri untuk ditunjukkan di depan umum. Saya teringat diri saya sendiri, sekitar sebulan yang lalu, juga di sebuah hari di bulan Desember yang diguyur hujan dan menusuk tulang. Saat itu, saya berjalan terhuyung-huyung keluar dari gerbang rumah keluarga Adiwangsa dengan tangan hampa dan jiwa yang hancur. Pada saat itu, Ibu Saraswati berdiri di teras rumah yang tinggi dan menatap saya dari atas ke bawah dengan tatapan menghina, seolah saya adalah seekor kucing kurap yang harus dibuang. Ia berkata bahwa seorang wanita yang tidak mampu melahirkan seorang pewaris dan menjaga kekayaan keluarga hanya pantas berakhir di jalanan. Hidup, sungguh sebuah siklus yang ironis. Saya mengambil map dokumen itu, jari saya menyusuri baris kalimat, akta jual beli hak atas properti. Baru saja disahkan oleh notaris, tertulis dengan tinta hitam di atas kertas putih, pemilik baru dari rumah kuno di kawasan elit Menteng itu adalah saya, Kartika Prameswari. Saya menuruni tangga. Suara hak sepatu saya menggema berirama di lantai marmer. Ketika saya keluar, sebuah Mercedes hitam mengilap berhenti di lobi. Sopir bergegas membukakan payung untuk saya. Sorot lampu mobil menyapu trotoar, menyorot langsung ke wajah Baskara dan ibunya. Mereka menyipitkan mata karena silau, lalu membeku saat mengenali saya. Baskara membuka mulutnya, hendak berlari ke arah saya, tetapi seorang petugas keamanan menahannya. Ibu Saraswati menatap saya. Matanya seolah-olah mau keluar dari rongganya, campuran antara keterkejutan dan kebencian. Saya menurunkan sedikit kaca jendela mobil, hanya cukup agar mereka bisa melihat wajah saya dengan riasan yang sempurna, dengan ekspresi saya yang tenang dan agung. Saya tidak mengatakan apa-apa, bahkan tidak tersenyum sinis. Saya hanya menatap mereka dalam keheningan, setenang permukaan danau di musim gugur,
dengan tatapan seseorang yang telah melewati badai dan kini sedang menyaksikan puing-puingnya. Mobil mulai bergerak, meninggalkan dua sosok yang terhuyung-huyung di bawah hujan dingin di senja jelang tahun baru. Di dalam jiwa saya, tidak ada perasaan kemenangan yang bergelora seperti yang pernah saya bayangkan. Sebaliknya, yang ada adalah kesedihan yang hening dan menyesakkan. Kesedihan atas tahun-tahun masa muda yang terbuang, kesedihan atas apa yang disebut kewajiban sebagai istri, dan kesedihan atas kekejaman yang mampu dilakukan manusia demi uang. Namun, kesedihan itu hanya sekejap, seperti hembusan angin. Saya menaikkan kaca jendela dan bersandar di kursi kulit yang empuk. Di hadapan saya, terbentang sebuah kehidupan baru. Kehidupan yang akan saya bentuk dan warnai sendiri, tanpa bergantung pada siapapun lagi. Jakarta, akhir musim hujan. Setelah diguyur hujan lebat, udara masih terasa gerah. Namun di dalam rumah peninggalan Belanda yang dalam seperti terowongan di menteng itu, udaranya selalu pengap dan berat. Rumah ini adalah kebanggaan keluarga Adiwangsa, dengan fasad yang menghadap ke jalan yang ramai, tempat galeri barang antik mereka berada. Namun di baliknya, tersembunyi dunia yang sama sekali berbeda. Ruang kerja saya berada di bagian paling belakang rumah, tempat yang jarang tersentuh sinar matahari. Itu adalah sebuah ruangan seluas sekitar 15 meter persegi, penuh dengan aroma pelarut kimia, tanah liat basah, dan terutama, rebusan ramuan herbal yang dipanaskan. Orang asing yang mencium aroma ini, akan mengira ada seseorang yang sakit parah di rumah ini. Namun sebenarnya, itu adalah cara rahasia untuk menciptakan patina buatan pada porselen. Saya duduk mengenakan masker tebal, memegang kuas yang sangat halus, dan dengan cermat melukis setiap retakan pada piring porselen abad ke-18 yang pecah menjadi 3 bagian. Pekerjaan ini membutuhkan kesabaran luar biasa dan tangan emas. Saya menggunakan lem khusus yang dicampur dengan bubuk marmer untuk menyatukan pecahan-pecahan itu. Kemudian, dengan bantuan pigmen yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan, saya menyamarkan sambungannya, mengubahnya menjadi retakan alami karena waktu krakelur. Pintu kayu jati yang berat terbuka dengan kasar, dan langkah-langkah kaki yang tergesa-gesa memecah kesunyian. Baskara masuk. Wajahnya memerah dan bau alkohol menguar darinya, padahal baru tengah hari. Ia melemparkan sebuah kantong plastik hitam ke meja kerja saya, membuat lampu meja bergetar. Sudah selesai? Klien sudah ribut dari tadi. Kenapa kamu lama sekali? Saya sedikit mengernyit, tetapi tetap menjaga nada suara yang tenang. Hati-hati Bas. Lemnya belum kering sempurna. Nanti sore baru akan siap. Bilang pada klien untuk menunggu sebentar. Baskara mendengus, mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya dan hendak menyalakannya. Saya buru-buru menghentikannya. Jangan merokok di sini. Ada bahan kimia yang mudah terbakar. Keluar saja ke halaman belakang. Ia menatap saya dengan pandangan tajam, tetapi akhirnya dengan enggan berbalik dan keluar sambil menggumamkan sumpah serapah. Begitulah Baskara, di depan umum ia sopan dan berkelas, berbicara tentang seni tingkat tinggi, tetapi di rumah ia kasar dan tidak beradab. Ia hanya tahu cara menjual dan pamer, sementara semua pusaka keluarga dan barang langka yang secara ajaib berhasil dipulihkan melewati tangan saya. Saya menghela napas, melepas masker, dan menyeka keringat. Kepala saya mulai pusing lagi. Beberapa hari terakhir saya merasa sangat lelah, dan nafsu makan saya hilang. Saya memutuskan untuk meminta izin pada ibu mertua nanti malam untuk pergi ke dokter. Saat naik ke ruang keluarga, saya melihat Ibu Saraswati sedang duduk di meja ukir yang besar, menghitung uang. Kacamata berbingkai tanduknya melorot ke ujung hidung, dan jari-jarinya, yang dibasahi ludah, dengan cekatan membolak-balik lembaran uang 100 ribuan yang masih kaku. Permisi, Bu, bisik saya. Ibu Saraswati tidak mengangkat kepala, hanya menggumamkan sesuatu sebagai jawaban. Bu, saya ragu-ragu, sambil meremas-remas tangan. Saya merasa kurang enak badan. Bolehkah saya minta uang 500 ribu? Untuk membeli vitamin dan pergi ke dokter. Ibu Saraswati berhenti dan perlahan mengangkat pandangannya ke arah saya dari balik kacamatanya. Matanya setajam silet, dan ia menatap saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Apa katamu? Minta uang? Iya. Kepala saya pusing beberapa hari ini. Ibu Saraswati tertawa sinis dan membanting setumpuk uang ke meja. Lihat, nona besar ini. Benar-benar seperti putri manja. Baru bekerja sedikit saja sudah lelah. Rumah ini memberimu makan 3 kali sehari. Memberimu pakaian. Kamu menggunakan listrik dan air tanpa batas, dan sekarang, sedikit-sedikit langsung minta uang. Kamu pikir uang tumbuh di pohon? Saya menundukkan kepala, merasakan gumpalan penghinaan menyesakkan tenggorokan, tapi piring yang baru saja saya restorasi. Baskara bilang akan dijual seharga 300 juta. Saya kan hanya minta 500 ribu.
Ibu Saraswati memukul meja dengan kepalan tangannya. Suaranya mendesis, "Dasar tidak tahu diri. Kamu berani-beraninya menawar denganku? 300 juta itu adalah hasil kerja keras Baskara, koneksinya, kemampuannya mencari klien. Coretanmu itu tidak ada harganya sama sekali. Kamu datang ke rumah ini tanpa membawa apa-apa, tanpa keahlian. Aku yang memberimu pekerjaan, memberimu atap di atas kepala. Itu sudah menjadi berkah untukmu 7 turunan. Benalu, masih berani menuntut." Kata-katanya seperti jarum yang menusuk harga diri saya. Saya adalah restorator utama di rumah ini. Tanpa saya, tumpukan pecahan itu hanyalah sampah. Tapi di mata mereka, saya hanyalah pembantu gratis, mesin penghasil uang yang bernapas. Pada saat itu, Baskara masuk dari halaman. Melihat suasana yang tegang, ia bertanya dengan nada menantang, "Ada apa ini?" "Istrimu ini minta upah. Katanya aku mengeksploitasinya. Lihat, ajari dia sopan santun." Ibu Saraswati mulai meratap, melebih-lebihkan keadaan. Baskara menoleh ke arah saya dengan tatapan dingin. "Mulai lagi dramamu. Bukankah semuanya baik-baik saja? Aku hanya minta uang untuk ke dokter." Saya mencoba menahan air mata. "Dokter apa lagi? Dasar tukang mengada-ada. Pergi dan selesaikan piring itu. Nanti malam aku akan mengambilnya." Setelah mengatakan itu, Baskara berbalik dan pergi, tidak peduli apakah saya hidup atau mati. Ibu Saraswati menyeringai menghina, dengan santai menarik selembar uang 100 ribuan dan melemparkannya ke lantai di dekat kaki saya. "Nih, ambil dan pergi. Dan jangan sampai aku melihatmu atau mendengar keluhan apapun lagi darimu." Saya membeku, menatap lembaran uang yang tergeletak di lantai parket tua. Air mata mengalir deras dari mata saya. Saya membungkuk dan mengambilnya, bukan karena serakah, tetapi karena saya membutuhkannya. Saya perlu hidup, perlu sehat. Dan yang terpenting, saya mulai samar-samar menyadari bahwa kesabaran saya yang tak terbatas justru memelihara iblis di rumah ini. Sebelum adegan di hotel itu, pada pagi di hari yang sama, saya memiliki sebuah pertemuan penting. Saya memilih sebuah kedai teh yang tenang di salah satu gang dekat Taman Suropati. Tempat ini benar-benar damai, terpisah dari hiruk-pikuk jelang tahun baru. Udara dipenuhi aroma cendana yang ringan dan alunan musik meditatif yang lembut. Bapak Swedarsono sudah menunggu saya di sana. Beliau adalah seorang pria berusia 60-an, bertubuh kurus namun dengan postur tegap, dengan mata yang cerdas dan tajam di balik kacamata berbingkai emas. Beliau adalah seorang legenda di dunia kolektor barang antik Jakarta, seseorang yang disegani oleh siapapun yang ingin masuk ke bisnis ini. Dan beliau juga adalah guru lama saya, yang sangat saya hormati. Melihat saya masuk, beliau sedikit mengangguk dan menyodorkan secangkir teh hangat dengan serai ke arah saya. "Kamu sangat tepat waktu, Kartika. Selamat pagi, Pak Swedarsono. Bagaimana kabarnya?" Saya duduk dan langsung ke pokok permasalahan. Bapak Swedarsono menyesap tehnya. Senyum misterius tersungging di sudut bibirnya. "Ikan sudah ada di wajan. Pagi ini, bank atas permintaan pengadilan telah membekukan rekening Ibu Saraswati. Dari 4 miliar rupiah uang muka yang kita transfer, dia sudah menarik setengahnya untuk menutupi utang Baskara dan membeli segala macam barang tidak berguna untuk pamer. Sekarang, dia tidak akan bisa mengembalikannya." Saya mengangguk, merasakan kepuasan menyebar di dada. Rencana berjalan persis sesuai jadwal, senti demi senti. "Mereka menghubungimu?" "Tentu saja. Baskara sejak semalam terus-menerus menelepon asisten saya. Dan Ibu Saraswati pagi ini datang ke kantor, menangis, memohon untuk bertemu, untuk bernegosiasi. Tapi saya perintahkan untuk mengusirnya. Saya bilang, perjanjian adalah perjanjian. Melanggar, bayar denda. Tidak ada uang, aset disita." Bapak Swedarsono mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. "Ini dokumen hukum untuk penagihan utang. Rumah di Menteng dan galeri antik mereka dijaminkan sebagai agunan untuk perjanjian jual beli Gucci porselen peranakan itu. Sekarang mereka telah melanggar klausul tentang personel restorator penjaga. Itu artinya mereka melakukan pelanggaran serius terhadap kontrak. Kamu tahu kan apa artinya? Itu berarti mereka kehilangan segalanya," jawab saya dengan nada sedingin es. "Gucci itu adalah kunci dari segalanya. Itu adalah jebakan rumit yang telah kami siapkan dengan cermat bersama Bapak Swedarsono. Di mata keluarga Adiwangsa, itu adalah pusaka tak ternilai dari zaman kolonial, sebuah pelampung penyelamat bagi ekonomi mereka yang sedang tenggelam. Namun pada kenyataannya, itu adalah barang palsu, yang saya buat dengan tangan saya sendiri 3 tahun lalu. Pada malam-malam tanpa tidur di ruang kerja,
Saya menggunakan tanah liat kaolin yang dicampur dengan sedikit bubuk tulang untuk mendapatkan transparansi dan kilau khusus. Glasir dengan motif khas peranakan saya buat berdasarkan resep rahasia yang diwariskan dari kakek buyut saya. Namun, saya sengaja menambahkan asam organik yang sangat lemah ke dalamnya. Asam ini tetap tidak aktif di bawah lapisan glasir, tetapi jika terpapar udara dan kelembapan tinggi iklim tropis Jakarta dalam waktu yang cukup lama, ia akan mengaktifkan proses keretakan dari dalam. Bapak Swedarsono menatap saya dengan campuran kekhawatiran dan kekaguman. Kartika, kamu yakin ingin menyelesaikan ini sampai akhir? Bagaimanapun juga, mereka pernah menjadi keluargamu. Saya meletakkan cangkir di atas meja. Suara porselen beradu dengan kayu terdengar kering dan tajam. Keluarga? Pak Swedarsono, Anda tahu persis apa yang mereka lakukan pada saya. Malam itu, jika bukan karena asisten rumah tangga kami yang memanggil ambulans, saya akan mati kedinginan di lantai. Mereka tidak hanya membunuh anak saya, mereka membunuh semua rasa kemanusiaan dan kebaikan dalam diri saya. Saya menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan amarah yang mulai naik. Di mana Guci itu sekarang? Di brankas keluarga Adiwangsa. Mereka menjaganya seperti biji mata mereka, tanpa tahu bahwa biji mata itu akan segera pecah. Bapak Swedarsono tersenyum tipis. Hari ini 31 Desember, batas akhir penyerahan. Mereka sangat membutuhkan tanda tanganmu yang mengkonfirmasi kondisi Guci untuk mendapatkan sisa 26 miliar. Tanpa tanda tanganmu, mereka akan kehilangan uang muka, membayar denda, dan kehilangan rumah mereka. Tepat sekali, Bapak Swedarsono mengkonfirmasi. Dan mereka sekarang panik mencarimu. Apa yang akan kamu lakukan? Saya menatap keluar jendela, ke dahan-dahan pohon yang basah oleh sisa hujan. Saya akan muncul. Tapi harga untuk tanda tangan saya akan sangat mahal. Saya ingin mengambil kembali semua yang menjadi milik saya, dan semua yang mereka utangkan pada saya. Bapak Swedarsono menatap saya lekat-lekat sejenak, lalu menepuk meja dengan telapak tangannya. Baiklah, aku akan mendukungmu sampai akhir. Dalam permainan catur ini, kamu adalah ratunya, dan aku hanya orang yang menata bidaknya. Tunjukkan pada mereka apa artinya menjadi pewaris sejati keluarga perajin. Saya tersenyum, senyum yang dingin namun penuh tekad. Pagi 31 Desember. Waktu untuk mengakhiri dan waktu untuk memulai. Keluarga Adiwangsa, tunggulah. Kenangan malam itu selalu kembali dalam mimpi buruk saya, jelas dan menyakitkan, seolah baru terjadi kemarin. Itu adalah malam di bulan Desember yang dingin karena hujan deras. Angin kencang menderu-deru di celah-celah jendela, menciptakan suara yang menakutkan. Baskara membawa pulang seorang pria berpenampilan necis, memperkenalkannya sebagai direktur sebuah perusahaan konstruksi besar yang sedang mencari hadiah untuk seorang pejabat penting. Mereka duduk di ruang tamu, minum whisky mahal dan berbicara tentang feng shui dan nilai abadi barang antik. Saya sibuk di dapur menyiapkan makanan ringan ketika saya mendengar suara Baskara yang keras. Jangan khawatir, Bapak. Ini Guci asli dari era kolonial, dari koleksi pribadi seorang pejabat tinggi Belanda. Di seluruh Indonesia, yang seperti ini mungkin hanya ada dua. Satu di Museum Nasional, satu lagi di sini. Jantungku mencelos. Saya tahu Guci mana yang ia bicarakan. Itu adalah Guci dengan lukisan motif burung phoenix dan bunga peoni di atas latar belakang berwarna porselen. Tapi, ya Tuhan, itu palsu. Saya sendiri yang membuatnya 2 bulan lalu atas pesanan seorang pedagang dari pasar barang antik Jalan Surabaya. Namun, karena ada sedikit cacat pada glasir saat pembakaran, Baskara menyimpannya untuk dekorasi interior. Beraninya ia menjualnya kepada klien VIP dengan harga asli? Saya buru-buru menyekat tangan dan berlari ke ruang tamu. Baskara dengan penuh hormat memegang Guci itu, menyinarinya dengan senter di bagian bawah untuk menunjukkan kepada tamunya stempel palsu yang saya ukir. Bas, kata saya dengan suara bergetar. Baskara menoleh. Matanya memerah karena alkohol. Ada apa? Aku sedang bersama tamu. Wanita tidak perlu ikut campur. Kembali ke dapur. Aku perlu bicara denganmu. Ini sangat penting. Tamu itu menatap dengan ragu, bergantian antara saya dan Baskara. Wajah Baskara menjadi gelap. Ia meletakkan Guci itu di atas meja dan menyeret saya ke tangga kayu yang menuju lantai 2. Kamu sudah gila. Kamu mau merusak semuanya. Desisnya di sela-sela giginya. Kamu tidak boleh menjual Guci itu, bisik saya, berusaha agar tamu tidak mendengar. Itu palsu, yang aku buat. Ada cacatnya. Kalau mereka memeriksanya ke ahli, kamu bisa dipenjara. Orang ini sepertinya punya koneksi besar. Jangan berbuat bodoh. Diam. Baskara membelalakan matanya. Aku sudah menerima uang muka. 100 juta rupiah.
Aku butuh uang itu segera untuk membayar utang-utangku. Kalau kamu buka mulut, aku akan membunuhmu. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Penipuan dalam jumlah besar adalah kejahatan serius. Kembalikan uangnya. Saya mencengkeram lengan Baskara, dengan tekad mencoba menghentikannya. Kemarahan meledak di matanya. Baskara, dengan harga dirinya yang membengkak dan posisinya yang putus asa karena kalah judi bola, melihat saya sebagai penghalang di jalannya menuju keselamatan. Lepaskan! Dasar perempuan sialan! Baskara mengayunkan tangannya dan dengan keras menampar wajah saya. Pandangan saya menjadi gelap dan telinga saya berdenging. Saya terhuyung dan mundur beberapa langkah. Kamu berani memukulku. Bukan hanya memukul. Jadilah istri yang baik dan tutup mulutmu. Saya masih mencoba berlari ke ruang tamu untuk memberitahu pembeli yang sebenarnya. Saya tidak bisa membiarkan suami saya, meskipun bajingan, masuk penjara, dan saya tidak ingin dihantui rasa bersalah. Baskara menjadi kalap. Ia menjambak rambut saya, menarik saya ke belakang. Dalam pergulatan yang kacau di tepi tangga, ia mendorong saya dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya. Enyahlah dari hadapanku, saya merasakan kekosongan di bawah kaki saya, mencoba meraih sesuatu, tetapi hanya menangkap udara. Bruk, bruk, bruk. Saya terguling menuruni tangga kayu jati yang tinggi ke lantai ubin yang dingin di lantai pertama. Rasa sakit yang tajam dan menusuk menjalar di punggung saya dan terpusat di perut bagian bawah. Saya terbaring di lantai, tak berdaya, mata saya kabur. Saya mencoba mengangkat kepala, tetapi tidak bisa. Cairan hangat dan lengket mulai mengalir di antara kedua kaki saya, membasahi gaun saya. Darah merah cerah menyebar di atas ubin abu-abu kehijauan. Di atas tangga, Baskara membeku sejenak. Ia menatap saya, wajahnya memucat, tapi kemudian dari ruang tamu terdengar suara tamu itu. Baskara, Anda di mana? Sudah selesai, saya harus segera pergi. Baskara menatap saya, lalu ke arah ruang tamu. Pilihan kejam terlintas di matanya. Ia berpaling, merapikan jasnya, dan berjalan menuju tamunya, meninggalkan saya terbaring di genangan darah, meringis kesakitan yang merobek-robek. Selamatkan anakku, rintih saya. Air mata mengalir deras dari mata saya. Hanya asisten rumah tangga kami yang sudah tua, Bi Asih, yang berlari keluar dari dapur. Melihat saya, ia berteriak, "Ya Allah, Non Tika. Darah. Banyak sekali darahnya. Panggil ambulans. Cepat panggil ambulans." Kesadaran saya mulai memudar. Hal terakhir yang saya ingat adalah langit-langit yang berputar dan suara hujan di luar jendela, dingin dan acuh tak acuh, seperti hati orang-orang di rumah ini. Bau antiseptik yang menyengat hidung membawa saya kembali ke dunia nyata. Saya membuka mata dan melihat diri saya terbaring di sebuah kamar rumah sakit yang serba putih. Tenggorokan saya kering, dan perut bagian bawah terasa nyeri tumpul. Saya meraba perut saya. Kosong. Perasaan hampa yang mengerikan menyelimuti saya. Saya kehilangan bayi saya. Usianya baru 3 bulan. Saya bahkan belum sempat memberinya nama, belum sempat melihatnya. Pintu kamar terbuka. Saya berharap melihat Baskara, atau setidaknya bayangan penyesalan di wajahnya. Tapi tidak. Ibu Saraswati yang masuk. Ia berpakaian elegan, menenteng tas Hermes, tetapi tidak ada emosi di wajahnya. Ia menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur saya. Tidak ada sepatah kata pun tentang kesehatan saya, tidak ada kata-kata penghiburan. Ia meletakkan selembar kertas di atas meja nakas. Sudah sadar. Kalau sudah sadar, tanda tangani ini. Saya melirik kertas itu. Surat gugatan cerai atas kesepakatan bersama, dan di bawahnya, sebuah surat pernyataan yang ditulis tangan. Saya, Kartika Prameswari, dengan ini menyatakan bahwa kecelakaan yang terjadi pada tanggal-tanggal kejadian, terjadi karena kelalaian saya sendiri, dan saya tidak menyalahkan siapapun atas kejadian tersebut. Saya menatapnya, tidak percaya dengan mata saya sendiri. Bu, saya baru saja kehilangan cucu ibu. Ibu Saraswati menyeringai. Suaranya setajam silet. Cucu? Siapa yang tahu apakah itu cucuku? Tapi sudahlah, itu tidak penting lagi. Yang penting adalah kamu tidak boleh menghalangi Baskara. Dia akan mendapatkan beberapa proyek besar, dan dia tidak butuh masalah hukum atau gosip bahwa dia memukuli istrinya. Apa yang ibu katakan? Dia yang mendorong saya. Dia yang membunuh anak saya. Saya mulai menangis. Diam. Bisik Ibu Saraswati, pelan tapi penuh perintah. Kamu punya bukti? Rekaman CCTV di rumah sudah kuperintahkan untuk dihapus. Kalau kamu mulai berteriak sekarang, siapa yang akan percaya padamu? Semua orang akan mengatakan kamu hanya ceroboh dan jatuh sendiri.
Ia menyodorkan surat cerai itu ke arah saya. Tanda tangani. Kalau kamu tanda tangan, keluarga kami akan membayar semua tagihan rumah sakit dan memberimu tambahan 50 juta untuk pemulihan. Kalau tidak, urus saja sendiri. Rumah kami tidak akan lagi menampung pengacau sepertimu. Saya tidak akan tanda tangan. Kalian semua binatang. Teriak saya, mengumpulkan sisa-sisa tenaga saya yang lemah. Ibu Saraswati bangkit, menatap saya dengan campuran kasihan dan penghinaan. Sebaiknya kamu bersikap bijaksana, Kartika. Ngomong-ngomong, gadis itu, Riana, pacar Baskara, sedang hamil. Anak laki-laki, sudah dikonfirmasi USG. Mirip sekali dengan Baskara. Kalau kamu tetap di rumah itu, kamu hanya akan menjadi duri dalam daging. Lepaskan kami, dan semua akan lebih mudah. Berita itu bagai sambaran petir. Riana, gadis dari kelab malam yang sering dikunjungi Baskara. Jadi, mereka sudah lama bersama, dan sekarang ia hamil. Anak saya meninggal untuk memberi tempat bagi anaknya. Rasa sakit yang tak tertahankan berganti dengan kekosongan yang menakutkan. Saya menatap Ibu Saraswati, lalu ke surat cerai, kemudian ke jendela rumah sakit di mana dahan-dahan pohon yang meranggas bergoyang ditiup angin musim hujan. Pada saat itu, Kartika yang lama, yang penurut dan sabar, mati bersama anak saya yang belum lahir. Dari abunya, mulai menyala api dendam, dingin dan tanpa ampun. Baik, saya akan tanda tangan, kata saya dengan suara kering dan tanpa emosi. Ibu Saraswati terkejut dengan perubahan suasana hati yang begitu cepat, tetapi kemudian tersenyum puas. Nah, ini baru masuk akal. Saya mengambil pena. Tangan saya bergetar, tetapi tanda tangan yang saya bubuhkan tegas dan mantap. Namun, saat Ibu Saraswati tidak melihat, saya diam-diam berhasil memotret surat pernyataan paksa itu dengan ponsel dan merekam seluruh percakapan kami dengan perekam suara. Saya serahkan surat-surat ini, tagihan rumah sakit dan 50 juta itu tolong transfer ke rekening saya sekarang juga. Dan mulai saat ini, antara saya dan keluarga Adiwangsa, semuanya sudah berakhir. Ibu Saraswati mengambil surat-surat itu dan mengangkat dagunya. Tenang saja. Keluarga kami punya cukup uang receh untukmu. Ia berbalik dan pergi, tanpa menoleh sekalipun. Saya merebahkan diri di bantal dan menutupi kepala dengan selimut. Dalam kegelapan, saya menggigit bibir hingga berdarah agar tidak menangis terseduh-seduh. Saya bersumpah pada arwah anak saya, bahwa saya akan membuat mereka membayar setiap tetes darah, setiap tetes air mata, membayar dengan harga yang akan lebih mahal dari nyawa mereka sendiri. Jalan balas dendam saya dimulai pada saat itu juga. Seminggu setelah keluar dari rumah sakit, saya pindah dari kamar kos sempit yang saya temukan dengan tergesa-gesa. Saya butuh ruang untuk bernapas, dan yang lebih penting, untuk bertemu dengan orang yang akan membantu saya membalikkan keadaan. Kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Hari itu berangin. Saya memilih sebuah kedai kopi yang sepi, tersembunyi di balik pepohonan di sebuah jalan kecil. Saya duduk di sana, memesan coklat panas, dan memeluk cangkir dengan kedua tangan, mencari sedikit kehangatan. Tubuh saya masih lemah setelah keguguran dan jatuh, tetapi pikiran saya sejernih kristal, kejelasan yang lahir dari rasa sakit yang paling dalam. 15 menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan kedai. Bapak Soedarsono masuk. Beliau mengenakan jas panjang dan topi fedora. Beliau tampak seperti seorang gentleman dari foto-foto Jakarta tempo dulu. Beliau melihat sekeliling dan berjalan lurus ke meja saya. Saya berdiri untuk menyambutnya. Selamat siang, Pak Soedarsono. Bapak Soedarsono memberi isyarat agar saya duduk. Wajahnya menunjukkan sedikit simpati saat melihat penampilan saya yang kuyu. Duduklah, Kartika. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit, kenapa tidak istirahat? Saya tidak punya waktu lagi untuk istirahat, jawab saya dengan suara serak namun tegas. Saya butuh bantuan Bapak. Sebagai imbalannya, saya akan membantu Bapak membalas utang kehormatan lama yang membebani keluarga Adiwangsa. Bapak Soedarsono mengerutkan kening, memesan sepoci teh hitam, dan menoleh ke arah saya, menatap dengan penuh selidik. Kamu tahu tentang cerita itu? Saya tahu. Saya menatap lurus ke matanya. 10 tahun yang lalu, ayah Baskara dengan licik menjual keris pusaka palsu abad ke-15 kepada Anda dengan harga yang sangat mahal, di kalangan profesional, Anda ditertawakan. Anda kehilangan reputasi dan uang. Anda telah menunggu kesempatan untuk memberi pelajaran pada keluarga Adiwangsa selama ini, bukan? Bapak Soedarsono terdiam sejenak, lalu tertawa, tawa kering dan singkat yang menggema di ruangan yang sepi. Kamu bukan gadis sembarangan, ya? Kukira kamu hanya bisa bermain dengan tanah liat. Ya, aku membenci keluarga Adiwangsa sampai ke tulang sumsum. Tapi Adiwangsa tua sudah meninggal.
Yang tersisa hanya Saraswati dengan si bodoh Baskara itu, mereka sudah diambang kehancuran. Kenapa aku harus mengotori tanganku? Mereka masih bernapas, belum mati. Saya mengepalkan tangan begitu erat hingga kuku menancap di telapak tangan. Saya ingin mereka tidak punya apa-apa, agar mereka merasakan apa itu pengkhianatan, apa rasanya dibuang ke jalanan seperti anjing kurap. Saya punya rencana, tapi saya butuh Anda untuk berperan sebagai pembeli yang murah hati. Saya mulai memaparkan rencana saya. Saya bercerita tentang guci porselen peranakan yang diam-diam saya buat 3 tahun lalu pada malam-malam tanpa tidur. Itu adalah tiruan yang sangat sempurna sehingga saya sendiri nyaris percaya akan keasliannya. Saya menyembunyikannya di gudang di antara barang-barang cacat, di bawah lapisan debu, menunggu saat yang tepat. Saya bisa mengubahnya menjadi pusaka nasional di mata mereka. Dan saya tahu cara mengubahnya menjadi tumpukan pecahan pada saat yang paling krusial, kata saya dengan suara sedingin es. Bapak Soedarsono mendengarkan dengan saksama, matanya di balik kacamata berkilauan. Ia adalah seorang ahli barang antik yang berpengalaman. Ia memahami nilai dari sebuah jebakan yang canggih. Jadi, kamu akan menanam ranjau di dalam karyamu sendiri? Ya. Saya akan menggunakan teknik retak 1000 tertunda. Saya akan menambahkan asam organik yang sangat lemah, yang didapat dari ekstrak getah tanaman langka tertentu, ke dalam glasir. Setelah pembakaran, zat itu akan tetap tidak aktif di bawah lapisan mengilap. Tetapi jika terpapar udara lembab dan cahaya terang selama sebulan, asam itu akan mulai merusak struktur glasir dari dalam, menciptakan retakan yang menyebar. Pada hari ke-50, guci itu akan hancur dengan sendirinya, seolah-olah pecah tanpa benturan apapun. Bapak Soedarsono bergidik. Ia menatap saya seolah-olah saya adalah makhluk asing. Di mana kamu belajar hal seperti itu? Di buku harian kakek buyut saya. Beliau menyebutnya air mata porselen. Porselen juga bisa menangis, Pak Soedarsono. Bapak Soedarsono berpikir sejenak. Ada risikonya, tetapi keuntungan mendapatkan properti keluarga Adiwangsa dan membalas dendam atas penghinaan lama terlalu besar. Lebih dari itu, ia melihat api dendam yang berkobar di mata saya. Api yang mampu membakar segalanya, termasuk orang yang membawa obornya. Baiklah, aku akan ikut bermain dalam permainan ini bersamamu, Bapak Soedarsono mengangguk mantap. Aku akan mengirim orangku kepada Baskara. Tapi kamu harus yakin akan satu hal, kamu harus kembali ke rumah itu. Saya tahu, saya mengangguk, menelan ludah yang pahit. Saya harus kembali untuk mengaktifkan jebakan itu. Saya harus merestorasi guci itu sendiri. Hanya dengan begitu mereka akan percaya. Pertemuan berakhir saat hari mulai gelap. Bapak Soedarsono pergi lebih dulu, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saya tetap sendirian, menatap jalanan yang basah. Saya tahu jalan yang akan datang akan penuh dengan penghinaan, karena saya harus memainkan peran sebagai istri bodoh yang masih jatuh cinta di hadapan musuh, tetapi demi anak saya yang hilang, saya siap menjadi iblis. Krisis ekonomi melanda Jakarta seperti badai. Galeri antik keluarga Adiwangsa di Menteng sepi tidak seperti biasanya. Turis tidak ada, dan para kolektor yang cerdik sudah terlalu tahu trik penipuan Baskara dan menghindarinya. Utang mulai menumpuk. Baskara terjerat utang besar kepada orang-orang berbahaya karena bermain saham dan judi. Sekarang bunga utangnya membengkak. Dan setiap hari, di depan rumah mereka, tampak pria-pria berbadan tegap dengan jaket kulit, memberikan isyarat yang jelas tentang konsekuensinya. Ibu Saraswati, yang terbiasa hidup mewah, telah menghabiskan semua uang tunai. Yang tersisa hanyalah tumpukan barang antik yang tidak laku. Saya sedang duduk di kamar kos saya ketika saya menerima pesan dari Bapak Soedarsono, orang kita berangkat. Seperti yang diharapkan, pada hari yang sama, sebuah mobil mewah berhenti di depan galeri Adiwangsa. Dari mobil itu keluar seorang pria parubaya yang berpakaian elegan, yang memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah dana investasi besar dari luar negeri yang sedang mencari benda-benda seni eksklusif Indonesia. Dia adalah Bapak Hartono, orang paling terpercaya Bapak Soedarsono. Saya tidak ada di sana, tetapi berkat kamera tersembunyi yang saya pasang saat kembali untuk merestorasi guci, saya bisa melihat semuanya. Mata Baskara berbinar seperti lampu mobil saat melihat kartu nama Bapak Hartono dengan cetakan emas. Ia dengan sigap menawarkan kopi, memerintahkan karyawan untuk mengeluarkan semua barang terbaik yang mereka miliki. Ini, Pak Hartono, patung perunggu abad ke-19, dan ini wayang golek kuno, celoteh Baskara. Bapak Hartono hanya melirik sekilas barang-barang itu dan menggelengkan kepala dengan kecewa. Ini semua terlalu biasa. Bos saya membutuhkan benda-benda unik setingkat museum. Uang bukan masalah. Yang utama adalah keaslian dan eksklusivitas. Ibu Saraswati, yang duduk di sebelahnya, mendengar kalimat uang bukan masalah,
langsung gelisah. Ia menyikut Baskara di bawah meja. Kami punya banyak barang berharga di ruang penyimpanan. Mungkin saya bisa meminta putra saya untuk membawakannya untuk Anda? Bapak Hartono menyesap kopinya dan perlahan berkata, saya dengar keluarga Adiwangsa menyimpan sebuah guci porselen peranakan yang unik dari zaman kolonial. Bos saya sangat tertarik padanya. Jika itu asli, kami siap membayar 30 miliar rupiah. 30 miliar. Angka itu meledak di ruang tamu seperti bom. Baskara menjatuhkan pemantik apinya. Ibu Saraswati membelalakan matanya dan nyaris jatuh dari kursinya. 30 miliar adalah jumlah yang tidak terbayangkan, cukup untuk melunasi semua utang dan hidup dalam kemewahan hingga akhir hayat. Di 30 miliar? Tanya Baskara tergagap. Tunai. Jika barangnya asli, kami siap memberikan uang muka 4 miliar sekarang juga, jawab Bapak Hartono dengan tenang, menunjukkan sikap seseorang yang terbiasa menghamburkan uang. Namun masalahnya, Baskara dan Ibu Saraswati tahu persis kondisi guci itu. Itu adalah guci palsu yang sama yang saya buat 3 tahun lalu, yang ditolak Baskara karena penampilannya kurang otentik dan dilemparkan ke gudang, di mana kemudian jatuh dan sebagian besar bibirnya pecah. Sekarang, itu hanyalah tumpukan pecahan yang tidak berguna. Baskara berkeringat. Ia menatap ibunya dengan tatapan memohon. Ibu Saraswati menelan ludah dan, sambil berusaha menjaga ketenangannya, berkata, guci itu memang pusaka utama keluarga kami, tapi saat ini sedang dalam penyimpanan khusus di brankas, dan tidak mudah untuk mengeluarkannya. Tidak masalah, Bapak Hartono bangkit. Saya beri Anda waktu untuk persiapan. Sebulan lagi saya akan kembali untuk memeriksanya. Jika sesuai dengan kabar yang beredar, uang akan segera ditransfer. Tapi ingat, bos saya sangat teliti. Benda itu harus dalam kondisi sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Bapak Hartono pergi, meninggalkan ibu dan anak itu dalam keadaan euforia karena prospek uang dan panik karena ketidakmungkinan mendapatkannya. Bu, bagaimana ini? Gucinya kan pecah, Baskara menjambak rambutnya sendiri. Ibu Saraswati mondar-mandir di ruangan itu. Wajahnya berkerut karena berpikir keras. Kalau begitu, harus direstorasi. Ini 30 miliar, nak. Bahkan jika kita menjual rumah ini, kita tidak akan mendapatkan sepertiga dari jumlah itu. Kita harus segera mencari restorator. Tapi siapa orang luar yang bisa melakukannya di level seperti itu? Dan jika ketahuan ini palsu, kita akan habis, bantah Baskara. Keduanya terdiam. Mereka secara bersamaan memikirkan satu orang yang sama, satu-satunya orang dengan tangan emas, yang mampu mengubah pecahan menjadi harta karun dan mengetahui rahasia pembuatan glasir kuno. Kita harus memanggil Kartika kembali, kata Ibu Saraswati dengan tegas. Hanya dia yang bisa melakukannya. Tapi kita baru saja mengusirnya, memaksanya bercerai. Apa dia mau kembali? Baskara ragu. Ibu Saraswati tersenyum sinis, matanya berkilat licik, kamu kan pandai merayu. Bujuk dia. Dia mencintaimu setengah mati, lagi pula sekarang dia sakit dan tidak berdaya. Janjikan padanya kamu akan membawanya kembali, bahwa kamu akan memaafkan semuanya. Dia akan sangat bahagia. Dan begitu kita mendapatkan uangnya, kita usir dia lagi. Ide bagus. Saya duduk di depan monitor laptop dan mendengar seluruh konspirasi mereka. Saya tersenyum pahit. Seperti yang dikatakan Bapak Suedarsono, keserakahan akan membawa mereka ke dalam perangkap dengan sendirinya. Ikan telah menelan umpannya. Waktunya untuk menarik kail. 3 hari setelah kunjungan Bapak Hartono, Baskara muncul di ambang pintu kamar kos saya. Ia membawa buket mawar layu yang dibeli tergesa-gesa di stasiun, dan memasang topeng penyesalan di wajahnya, palsu hingga membuat mual. Saya membuka pintu, menampilkan campuran keterkejutan dan ketakutan peran seorang istri yang mengalami kekerasan tetapi masih menyimpan perasaan. Bas, apa yang kamu lakukan di sini? Baskara langsung berlutut di koridor, meraih tangan saya. Kartika, aku salah. Aku memang bajingan. Selama ini tanpamu, aku tidak bisa tenang. Ibu juga sangat menyesal. Dia menyuruhku untuk menjemputmu pulang. Maafkan aku, kumohon. Saya menarik tangan saya. Mata saya berkaca-kaca. Kamu membunuh anakku. Beraninya kamu datang ke sini? Aku tahu, perbuatanku tidak bisa dimaafkan. Tapi, Tika, keluarga kita sedang dalam masalah besar. Kalau kamu tidak membantu, aku dan ibu akan hancur. Apa kamu tega melihatku di penjara? Baskara memulai lagu sedihnya, mengarang berbagai macam tragedi untuk menekan rasa iba saya. Saya diam lama, berpura-pura sedang mengalami pergulatan batin yang menyiksa. Akhirnya, saya mengangguk dengan sangat samar. Aku akan kembali.
Tapi bukan untukmu, melainkan untuk mengembalikan harga diriku. Aku tidak mau orang-orang bilang aku diusir oleh keluarga suami. Baskara sangat gembira, seolah-olah baru saja memenangkan lotre. Ia buru-buru membawa saya kembali ke rumah di Menteng. Melangkahi ambang pintu rumah tua itu, saya merasakan hawa dingin yang sama. Ibu Saraswati menyambut saya dengan senyum yang dipaksakan. Ia menyuruh asisten rumah tangga membersihkan ruang kerja lama saya. Tidak ada kata maaf tentang anak saya, tidak ada satupun pertanyaan tentang kesehatan saya. Yang mereka pedulikan hanyalah tangan saya. Malam itu juga, Baskara membawa pecahan Gucci ke ruang kerja. Lihat, apa kamu bisa menyelamatkannya? Klien menawarkan 30 miliar. Saya mengambil pecahan-pecahan itu, memeriksanya di bawah cahaya lampu. Pecahannya parah sekali. Ini akan sangat sulit, tolong usahakan. Aku akan melakukan apa saja untukmu setelah ini. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah menyakitimu lagi, sumpah Baskara. Saya mengangguk. Aku butuh waktu sebulan. Dan selama sebulan ini, tidak ada yang boleh masuk ke ruang kerja dan menggangguku. Aku butuh konsentrasi penuh. Ya, apapun yang kamu mau. Pintu ruang kerja tertutup. Saya tinggal sendirian di dunia saya, memulai pertunjukan terbesar dalam hidup saya. Saya tidak hanya merekatkan Gucci itu, saya sedang menciptakan bom waktu. Saya menggunakan lem khusus yang dicampur dengan serbuk emas untuk menyatukan pecahan-pecahan itu. Teknik Jepang bernama kintsugi ini akan memberikan nilai artistik yang lebih tinggi pada Gucci jika dilihat dari luar. Tetapi pada lapisan atas glasir, saya mulai menambahkan racun. Saya mengeluarkan botol kecil berisi cairan bening dari tas saya. Itu adalah asam organik yang sama yang telah saya siapkan sebelumnya. Saya mencampurnya dengan glasir mengilap dan dengan hati-hati melapisi seluruh permukaan Gucci. Setiap sapuan kuas adalah kutukan yang saya kirimkan kepada mereka. Ini untuk anakku yang belum lahir. Ini untuk tamparan dan jatuh dari tangga. Ini untuk surat cerai yang dingin di rumah sakit. Saya bekerja seperti orang kesurupan, lupa makan dan tidur. Ibu Saraswati kadang-kadang mengintip dari celah pintu, dan melihat saya bekerja keras, ia tampak puas. Ia membawakan saya makanan, berkata dengan suara manis yang dibuat-buat, bekerja keraslah, nak. Kalau sudah selesai, ibu akan memberimu uang untuk ke salon. Saya mengambil piring, menundukkan kepala dalam-dalam dan menggumamkan ucapan terima kasih, tetapi di dalam hati saya, penghinaan mendidih. Dia sedang menggemukkan ayam sebelum disembelih. Tapi dia tidak tahu bahwa ayam ini sudah mengasah pisaunya sendiri. Tepat setelah 28 hari, Gucci itu selesai. Hasilnya luar biasa. Warna biru kobaltnya yang dalam, seperti samudra, glasirnya yang berkilauan tanpa cacat sedikit pun, tidak ada yang bisa melihat retakan mikroskopis, yang sudah mulai terbentuk secara diam-diam di bawah permukaan. Saya memanggil Baskara. Ia menatap Gucci itu. Matanya terpana karena kagum. Ya Tuhan, ini sebuah mahakarya. Kamu benar-benar Dewi, Tika. Ia ingin memeluk saya, tetapi saya mundur. Jangan sentuh aku. Aku sangat lelah. Ya, tentu. Istirahatlah. Aku akan menelepon pembelinya, biar dia datang untuk memeriksa hasilnya. Saya menatap kepergian Baskara, yang dengan gembira membawa Gucci itu ke atas. Bagian tersulit dari pertunjukan telah dimainkan. Sekarang saatnya untuk mengencangkan jerat. Penandatanganan kontrak berlangsung di ruang tamu rumah Adiwangsa. Bapak Hartono datang bersama seorang pengacara dan 2 orang pengawal. Suasananya hikmat dan tegang. Baskara dan Ibu Saraswati, berpakaian rapi, duduk dengan sikap angkuh. Gucci itu berdiri di dalam kotak kaca di tengah meja, bersinar di bawah cahaya lampu gantung. Bapak Hartono mengenakan sarung tangan putih dan mulai memeriksa Gucci itu dengan teliti melalui kaca pembesar khusus. Jantung Baskara berdebar kencang. Keringat muncul di dahinya. Saya berdiri di sudut, menyilangkan tangan dengan ekspresi cemas yang palsu. Setelah 15 menit pemeriksaan, Bapak Hartono melepas kaca pembesarnya dan mengangguk, kualitas yang luar biasa. Krakelur alami, badan keramik yang tua, lukisan yang indah, bos saya akan sangat senang. Baskara menghela napas lega. Ibu Saraswati tersenyum lebar, memperlihatkan venir keramiknya. Sudah saya bilang, kami hanya punya yang terbaik di seluruh Jakarta. Pengacara mengeluarkan map tebal berisi kontrak. Ini adalah akta jual beli. Nilai total 30 miliar rupiah. Uang muka sebesar 4 miliar segera setelah penandatanganan. Sisa pembayaran saat serah terima barang pada 31 Desember. Baskara meraih pena, siap untuk segera menandatangani. Uang sudah menari-nari di depan matanya. Tetapi pengacara menghentikannya. Sebentar. Kami punya satu syarat tambahan yang penting.
Mohon baca dengan saksama klausul nomor 8. Baskara mengerutkan kening dan membaca dengan suara keras, klausul 8, untuk memastikan keutuhan dan nilai objek, penjual berkewajiban untuk memastikan pengawasan terus-menerus di lokasi penyimpanan objek sejak penandatanganan kontrak hingga saat penyerahannya, serta mempertahankan personel yang melakukan pengawasan sesuai dengan komposisi yang telah dinyatakan kepada pembeli. Pembeli akan menerima barang hanya dengan adanya berita acara serah terima yang ditandatangani oleh spesialis penjaga yang ditunjuk pada hari penyerahan, yang mengkonfirmasi kondisi yang layak. Setiap perubahan personel, penghentian pengawasan, atau ketidakhadiran spesialis penjaga selama periode yang ditentukan dianggap sebagai pelanggaran material terhadap kontrak. Dalam hal ini, penjual wajib mengembalikan seluruh jumlah uang muka dan membayar denda sebesar 2 kali lipat dari jumlah uang muka. Baskara mengangkat kepala dengan bingung. Kenapa serumit ini? Istri saya ada di sini. Kemana lagi dia akan pergi? Bapak Hartono berkata dengan nada tegas, ini adalah persyaratan wajib. Kami tahu bahwa Nyonya Kartika adalah seorang restorator kelas 1. Hanya dia yang tahu secara mendalam kondisi guci ini. Kami tidak akan mempercayakan siapapun untuk menyentuhnya. Jika Anda tidak setuju dengan klausul ini, kami terpaksa membatalkan kesepakatan. Ibu Saraswati buru-buru menyela. Setuju. Kami setuju dengan semuanya. Kartika adalah menantu kami. Siapa lagi yang akan menandatangani? Ini hanya masalah sepele. Ia menyikut Baskara. Baskara ikut mengangguk. Ya, saya tanda tangan. Istri saya nurut sama saya. Ia melemparkan pandangan memerintah ke arah saya. Saya berjalan ke meja dan, sambil menundukkan kepala, berkata, ya, saya akan melakukan semua yang diperintahkan ibu dan suami saya. Baskara dengan cepat menandatangani kontrak. Ibu Saraswati membubuhkan tanda tangannya sebagai saksi. Akhirnya, saya mengambil pena. Saat ujungnya menyentuh kertas, saya merasa seperti sedang menandatangani vonis mati untuk keserakahan mereka. Kontrak telah ditandatangani. Terdengar suara notifikasi di ponsel. 4 miliar telah masuk ke rekening Ibu Saraswati. Ia meraih ponselnya dan mulai menciumi layarnya. Baskara menjabat tangan Bapak Hartono, tertawa seperti orang gila. Mereka lupa bahwa klausul nomor 8 adalah borgol yang baru saja terpasang di pergelangan tangan mereka. Mereka terlalu yakin bahwa saya adalah menantu yang penurut, istri yang setia, benalu yang tidak akan berani meninggalkan rumah ini. Mereka tidak tahu bahwa saya hanya menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan perangkap ini ke atas kepala mereka. Bapak Hartono diam-diam mengedipkan mata kepada saya dan pergi. Saya tersenyum, senyuman asli yang jarang terjadi selama ini. 23 Desember. Jakarta ramai dalam hiruk-pikuk jelang tahun baru. Orang-orang membeli hadiah, pohon Natal, bahan makanan untuk pesta. Di rumah Adiwangsa, mereka juga sedang mempersiapkan makan malam mewah. Ibu Saraswati dalam suasana hati yang sangat baik. Dengan 4 miliar di kantong, ia sudah sempat melunasi sebagian utang, membeli pakaian baru, dan merenovasi interior galeri. Saya sedang sibuk di dapur ketika bel pintu berbunyi. Asisten rumah tangga membukakan pintu dan segera berlari kembali, terengah-engah. Ibu, ada seorang gadis hamil datang mencari Bapak Baskara. Saya membeku. Riana. Saya naik ke ruang tamu. Riana mengenakan gaun ketat yang menonjolkan perutnya yang besar. Riasan tebal. Jejak parfum yang kuat yang mengalahkan aroma dupa dari hiasan-hiasan antik. Baskara berdiri di sebelahnya, malu-malu, tetapi tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya melihat perut Riana. Selamat siang, Ibu Saraswati, Riana bernyanyi. Saya Riana, pacar Mas Bas. Saya membawa pewaris ibu untuk berkenalan. Mata Ibu Saraswati berbinar melihat perut itu. Lebih dari apapun di dunia, ia mendambakan seorang cucu laki-laki, penerus keluarga. Saya, menantu mandul, menurutnya, yang baru saja kehilangan anak, menjadi sama sekali tidak berguna pada saat itu. Oh, ya ampun, senangnya. Masuk, nak, masuk. Ibu Saraswati dengan penuh perhatian mempersilakan Riana duduk di sofa, di tempat yang tidak pernah diizinkan untuk saya duduki. Saya berdiri di tengah ruang tamu seperti patung, masih memegang sendok sayur. Bu, siapa ini? Ibu Saraswati menoleh tajam. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin dan kejam yang sudah saya kenal. Kenapa kamu bertanya? Buka matamu. Ini adalah ibu dari cucuku, pewaris keluarga Adiwangsa. Tapi saya masih istri sah Baskara. Sah, pekik Baskara. Surat cerai sudah kamu tanda tangani. Aku hanya belum membawanya ke pengadilan agama. Sekarang, keluarga kami akan bahagia, akan ada pewaris. Tahu dirilah dan pergi dari sini. Saya menatap Baskara, lalu ke Ibu Saraswati. Bu, Bas,
Apakah kalian serius mengusir saya tepat sebelum tahun baru? Bagaimana dengan kontraknya? Kalian lupa tentang klausul nomor 8? Ibu Saraswati tertawa menghina. Menakut-nakuti aku. Dalam kontrak dikatakan tanda tanganmu diperlukan pada hari penyerahan. Masih ada seminggu sampai tanggal 31. Enyahlah dari hadapanku. Nanti tanggal 31, aku akan memanggilmu. Kamu bubuhkan tanda tangan, dan urusan selesai. Kami bahkan bisa memalsukan tanda tanganmu di buku catatan pengawasan. Kami akan memberimu beberapa ratus ribu sebagai imbalan. Kamu kan demi uang rela melakukan apa saja, aku tahu persis sifatmu. Benar itu, sela Riana dengan suara manja. Sebaiknya Anda pergi, agar keluarga kami bisa bersatu kembali. Kehadiran Anda di sini membuat semua orang tegang. Itu tidak baik untuk bayi saya. Baskara mendekati saya, rebut sendok sayur dari tangan saya, dan melemparkannya ke lantai dengan suara keras. Kamu dengar? Kemasi barang-barangmu dan pergi sekarang juga. Jangan paksa aku menggunakan kekerasan. Mereka pikir saya masih Kartika yang lemah, yang jatuh cinta dan serakah akan uang. Mereka pikir hanya dengan sedikit iming-iming, saya akan datang berlari seperti anjing kecil. Betapa sombongnya mereka. Saya menatap wajah mereka satu persatu. Saya tidak menangis. Air mata saya sudah kering malam itu di rumah sakit. Baik, saya akan pergi. Tapi ingatlah hari ini. Kalian sendiri yang mengusir saya. Saya naik ke kamar saya dan mengemasi beberapa pakaian ke dalam koper tua. Saya tidak mengambil barang berharga apapun, hanya foto hasil USG anak saya yang telah tiada. Ketika saya turun dengan koper, seluruh keluarga mereka sudah duduk di meja makan, tertawa dan mengobrol dengan riang. Baskara menyajikan makanan untuk Riana, sementara Ibu Saraswati dengan penuh kasih mengelus perutnya. Tidak ada yang melirik ke arah saya. Saya melangkah keluar pintu. Di luar, hujan es masih turun. Angin menerpa wajah saya, tetapi saya tidak merasa dingin. Di dalam jiwa saya, api kebencian membara. Mereka sendiri yang membiarkan kehancuran masuk ke rumah mereka, tanpa menyadarinya. Dan saya pergi, untuk melancarkan pukulan terakhir yang menentukan. Taksi yang saya panggil sudah menunggu. Saya menoleh untuk terakhir kalinya, menatap rumah megah di menteng itu. Pintu berat itu terbanting di belakang saya, memutuskan semua ikatan, semua perasaan. Selamat tinggal. Sampai jumpa di hari kehancuran kalian, bisik saya pada angin dan masuk ke dalam mobil, yang kemudian menghilang di telan kabut hujan Jakarta. Klausul nomor 8 secara resmi telah dilanggar, perangkap telah tertutup, 28 Desember. Suasana tahun baru memenuhi jalanan Jakarta. Aroma kue kering, dan parsel bertebaran di udara. Tetapi di rumah nomor 18 di Menteng, suasananya seberat timah. Ibu Saraswati duduk di meja ukirnya, mengembuskan asap dari rokok elektrik. Sejak ia mengusir saya, ia bersukacita, berpikir telah menyingkirkan duri dalam daging, dan sebentar lagi akan menerima sisa 26 miliar. Baskara duduk dengan kaki disilangkan, melihat-lihat model mobil baru di ponselnya. Riana berbaring di sofa, makan asinan dan menonton sinetron komedi. Tawa kerasnya memekakkan telinga. Tiba-tiba, sebuah motor berhenti di depan pintu. Seorang kurir berseragam masuk, membawa amplop tebal dengan stempel segera dan logo sebuah firma hukum. Dengan Ibu Saraswati Adiwangsa, ada surat tercatat untuk Anda. Ibu Saraswati mengerutkan kening dan memberi isyarat kepada Baskara untuk mengambilnya. Baskara menandatangani dan segera merobek amplop itu. Ia mengeluarkan setumpuk kertas dan membaca sekilas baris pertama. Wajahnya langsung berubah. Dari kemerahan menjadi pucat, lalu seputih kertas. Tangannya gemetar begitu hebat hingga kertas itu berdesir. Ada apa? Dokumen tanah. Tanya Ibu Saraswati tidak sabar. Bu. Ini akhir kita, gagap Baskara dengan suara serak. Pembeli. Bapak Hartono menggugat kita. Menggugat? Untuk apa? Uang muka sudah kita terima. Barangnya ada di tempat, kenapa menggugat? Baskara menelan ludah, dan menyerahkan kertas itu kepada ibunya, menunjuk pada baris yang dicetak tebal. Berdasarkan klausul 8 Akta Jual Beli nomor 1 Gola B, pembeli telah menetapkan bahwa pada tanggal 23 Desember, penjual secara sepihak telah menghentikan hak tinggal dan bekerja dari spesialis restorator, Kartika Prameswari. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap kewajiban pengawasan dan penyimpanan objek kontrak. Ibu Saraswati merebut kertas itu, memakai kacamatanya, dan menatap tajam ke teks. Semakin jauh ia membaca, semakin melotot matanya. Sehubungan dengan hal di atas, pembeli menyatakan pembatalan kontrak dan menuntut penjual untuk mengembalikan uang muka sebesar 4 miliar rupiah, serta membayar denda sebesar 2 kali lipat dari jumlah uang muka
yaitu 8 miliar rupiah. Total jumlah yang harus dibayar adalah 12 miliar rupiah dalam waktu 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan ini. Ibu Saraswati menjerit histeris, menjatuhkan rokok elektriknya. 12 miliar? 4 miliar dikembalikan, 8 miliar denda. Mereka sudah gila. Bukan itu saja, Bu. Baskara menunjuk ke akhir dokumen. Kami juga telah mengajukan permohonan sita jaminan ke pengadilan dan bank. Semua transaksi keuangan Saraswati Adiwangsa akan ditangguhkan hingga sengketa ini selesai. Seolah mengkonfirmasi kata-katanya. Ponsel Ibu Saraswati berbunyi. Pesan dari bank, rekening Anda untuk sementara dibekukan berdasarkan putusan pengadilan. Kaki Ibu Saraswati lemas, dan ia ambruk ke sofa. 2 miliar dari uang muka sudah ia habiskan untuk utang Baskara, belanja, dan diberikan kepada Riana untuk masa depan. Sekarang, di rekeningnya tersisa kurang dari 2 miliar. Dari mana mendapatkan 12 miliar untuk membayarnya? Mendengar ini, Riana melompat. Wajahnya pucat pasi. Bagaimana ini? Uangku bagaimana? Emas yang kita beli? Ibu Saraswati menoleh padanya. Matanya menyambar-nyambar. Uang? Uang apa? Diam kamu yang menghasutku untuk mengusir perempuan jalang itu. Sudah kubilang, seharusnya kita tunggu sampai tanggal 31. Tunggu dulu. Anda kan pemilik rumah, Anda yang memutuskan. Kenapa menyalahkan saya? Waktu Anda mengusirnya, Anda kan senang sekali. Riana tidak mau kalah. Berani kamu membantahku? Baskara menjambak rambutnya, mondar-mandir di ruangan. Cukup bertengkarnya. Kita harus melakukan sesuatu. Telepon Kartika. Kita harus segera membawanya kembali. Hanya jika dia kembali dan menandatangani surat pernyataan bahwa dia ada di sini selama ini, kita bisa melawan ini di pengadilan. Ibu Saraswati, seperti orang tenggelam yang meraih sedotan, menyambar ponselnya. Jari-jarinya yang gemetar menekan nomor saya. Ia berharap, ia berdoa, agar saya, menantu yang penurut itu, akan menjawab dan menyelamatkan keluarga mereka. Tapi ia salah. Di ujung sana, yang terdengar hanyalah nada sambung yang panjang dan dingin, sedingin dan sefinal saat mereka melemparkan barang-barang saya ke jalan 5 hari yang lalu. Saya sedang duduk di sebuah salon manikur mewah di kawasan Senayan. Musik lembut mengalun, udara dipenuhi aroma serai. Seorang terapis dengan telaten merawat kuku saya, sesekali memuji bentuknya dan mengatakan betapa cat kuku warna merah anggur akan cocok untuk saya. Ponsel saya tergeletak dengan layar menghadap ke bawah di meja kaca dalam mode senyap, tetapi layarnya terus-menerus menyala, menandakan badai panggilan masuk. Saya melirik. Mantan suami, 5 panggilan tak terjawab. Mertua, 12 panggilan tak terjawab. Dan tumpukan pesan dari nomor tak dikenal, pasti dari Riana atau kerabat mereka yang dimobilisasi untuk mencari saya. Saya menyesap teh kamomil. Sudut bibir saya bergetar menahan senyum. Saya bisa membayangkan dengan jelas kekacauan yang terjadi di rumah mereka sekarang. Pasti Ibu Saraswati sedang berteriak, Baskara memecahkan piring, dan Riana sudah memikirkan jalan keluar. Saya mengambil ponsel dan membuka pesan, bukan karena penasaran, tetapi untuk menikmati ketakutan mereka. Pesan dari Baskara, Tika, tolong jawab. Ini masalah hidup dan mati untuk seluruh keluarga. Kamu di mana? Aku akan datang. Pesan dari Ibu Saraswati. Anakku. Ibu tahu ibu salah. Itu karena emosi. Kembalilah. Kumohon. Ibu akan siapkan makan malam, ibu akan minta maaf. Apapun yang kamu mau akan ibu lakukan. Asal kamu kembali dan menandatangani surat itu. Ketika saya tidak menjawab, nadanya berubah. Baskara, kamu tidak mengerti cara baik-baik, ya? Kamu pikir bisa bersembunyi seumur hidup? Kalau kamu tidak kembali, aku akan melaporkanmu ke polisi sebagai penipu. Ibu Saraswati. Dasar perempuan licik. Ini jebakanmu kan? Kalau kamu tidak kembali, jangan salahkan aku jika berbuat kejam. Aku akan mencari orang tuamu dan membuat hidup mereka sengsara. Saya tertawa terbahak-bahak. Ancaman. Mereka masih berpikir mereka berada di posisi yang lebih kuat. Orang tua saya sudah lama meninggal. Saya tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa mereka ganggu. Semakin mereka mengancam, semakin jelas bahwa mereka sudah menemui jalan buntu. Terapis manikur menatap saya dengan heran. Ada yang lucu, Bu? Ah, iya. Sedang nonton sinetron komedi. Aktornya bermain bagus, tapi skenarionya payah. Saya mengirim pesan kepada Bapak Suedarsono, ikan sedang meronta di kail. Mereka terus menelepon saya. Ia segera menjawab, jangan hiraukan. Hari ini adalah hari ketakutan mereka. Besok adalah hari eksekusi. Saya mematikan ponsel dan melemparkannya ke dalam tas. Saya mengagumi kuku saya yang baru dicat, merah anggur,
cerah, berani, dan agung, warna darah, warna kelahiran kembali, dan warna balas dendam yang manis. Senja 28 Desember. Orang-orang bergegas pulang ke keluarga mereka, sementara saya menikmati kesendirian saya yang bebas. Saya tidak terburu-buru. Saya akan membiarkan mereka melewati malam terpanjang dalam hidup mereka. Malam tanpa tidur dalam ketakutan akan kehilangan segalanya dan berakhir di balik jeruji besi. Keheningan saya adalah siksaan paling canggih bagi mereka. 29 Desember. Jalan Surabaya dipadati orang yang membeli hiasan dan hadiah terakhir. Di tengah keramaian itu, di depan galeri antik Adiwangsa Putra, kerumunan orang penasaran berkumpul. Kabar bahwa keluarga itu sedang bermasalah, rekening mereka dibekukan, dan aset mereka disita sampai ke telinga para penagih utang dari dunia kriminal lebih cepat daripada burung bangkai yang menyambar mangsa. 3 mobil SUV hitam legam memblokir pintu masuk. Sekelompok pria berbadan tegap dengan jaket kulit dan tongkat pemukul di tangan menerobos masuk. "Di mana Saraswati? Di mana Baskara? Keluar kalian!" raung pemimpin mereka, seorang pria dengan bekas luka di seluruh wajahnya. Di dalam, Baskara dan Ibu Saraswati meringkuk di belakang meja kasir. Pintu teralis besi diturunkan setengah, tetapi para preman itu dengan mudah mendobraknya. "Sabar, sabar, Bang. Tenang dulu. Setelah liburan pasti saya bayar," kata Baskara dengan gemetar saat menghampiri mereka. "Setelah liburan? Aku dengar kalian bangkrut. Bank sudah menyita semuanya. Kalau aku tidak mengambil uangku sekarang, apa yang akan kudapat nanti? Hancurkan semuanya, teman-teman." Atas perintah pemimpinnya, anak buahnya mulai menghancurkan semua yang ada di sekitar mereka. Suara porselen dan kaca pecah memenuhi galeri. Guci, piring, patung, semuanya dilempar ke lantai dan hancur berkeping-keping. Ibu Saraswati melolong. "Ya Tuhan, jangan. Itu barang antik. Itu semua uang." "Antik apanya?" "Tidak ada uang, aku ambil barang." Salah satu preman merenggut jam dinding kuno dari dinding dan menghancurkannya di lantai. Pemandangan itu mengerikan. Riana, yang bersembunyi di lantai 2, melihat ini dari jendela dan menjadi pucat ketakutan. Ia dengan cepat mengumpulkan semua perhiasan dan uang tunai dari brankas pribadi Baskara ke dalam tasnya, dan menyelinap keluar melalui pintu belakang. Dalam bencana seperti ini, selamatkan diri masing-masing. Tepat saat para preman itu hendak mendobrak gudang, sirene polisi meraung-raung. Sebuah mobil patroli dari polsek setempat tiba. "Berhenti, jangan bergerak." Melihat polisi, para preman itu melempar tongkat mereka dan berpura-pura menjadi pejalan kaki biasa. Polisi butuh usaha keras untuk membubarkan kerumunan dan membuat laporan. Ketika semuanya tenang, rumah di menteng itu tampak seperti medan perang. Ibu Saraswati duduk di lantai di antara pecahan-pecahan, acak-acakan, dan menangis tanpa suara. Baskara duduk, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dalam keputusasaan total. "Semuanya hancur, Bu. Para penagih utang bilang kalau besok tidak ada 200 juta, mereka akan mengulitiku hidup-hidup. Dan si Hartono itu menuntut 12 miliar. Dari mana kita akan dapat hampir 14 miliar? Ibu Saraswati mengangkat kepalanya. Matanya yang merah karena menangis tampak kosong. "Hanya ada satu jalan keluar. Serahkan guci itu. Jika kita menyerahkan guci itu, kita akan mendapatkan sisa 26 miliar dari Hartono. Dengan uang itu, kita bisa membayar para preman dan menyelamatkan nyawa kita. Tapi untuk mendapatkan uangnya, kita butuh tanda tangan Kartika," raung Baskara. Dan dia menghilang entah kemana. Ibu Saraswati menggigit bibir hingga berdarah. Ia dengan susah payah bangkit, meraih ponselnya yang retak. "Cari. Kita harus menemukannya. Sewa detektif, lacak ponselnya, apapun. Bahkan jika aku harus merangkak di hadapannya, aku akan melakukannya." Sepanjang malam 29 Desember, sementara seluruh negeri bersiap menyambut tahun baru, rumah Adiwangsa diselimuti kegelapan dan ketakutan. Mereka berlari ke semua kenalan, menelepon semua orang yang mereka bisa, untuk menemukan saya. Akhirnya, menjelang pagi 30 Desember, seorang detektif swasta yang disewa Baskara dengan biaya mahal memberitahu, ketemu. Dia ada di Taman Suropati. Baskara dan Ibu Saraswati saling berpandangan. Di mata mereka, secercah harapan terakhir menyala. Mereka bergegas ke mobil dan melesat menuju taman itu, tidak tahu bahwa di sanalah saya sedang menunggu mereka. Pagi 30 Desember, di Taman Suropati terasa sangat tenang dan damai. Kabut tipis menyelimuti area taman, menciptakan suasana yang magis. Saya berdiri di bawah pohon beringin tua, memutar-mutar tasbih di tangan dan menatap air mancur. Keheningan dipecahkan oleh langkah-langkah tergesa-gesa. Baskara dan Ibu Saraswati muncul.
Dalam semalam, mereka menua 10 tahun. Ibu Saraswati tidak lagi mengenakan kebaya mewahnya. Pakaiannya kotor dan wajahnya kuyu. Baskara tidak bercukur, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Melihat saya, Ibu Saraswati berlari ke arah saya, bukan untuk marah, melainkan untuk berlutut di kaki saya. Kartika, kumohon, selamatkan keluarga kami. Saya mundur selangkah, menatapnya dengan pandangan sedingin es. Anda salah. Saya bukan lagi anggota keluarga Anda. Kita sudah bercerai, dan saya sudah dipecat. Aku tahu, aku salah. Aku ini orang bodoh. Kamu boleh memukulku, memakiku, apa saja. Tapi, Tika, para preman mengancam akan membunuh Baskara. Dan Hartono akan mengambil rumah kami. Jika kamu tidak menandatangani berita acara serah terima, kami semua akan mati, kata Ibu Saraswati, sambil membenturkan dahinya ke tanah yang beku. Baskara juga berlutut di samping ibunya, mencengkeram ujung mantel saya. Tika, maafkan aku. Aku tahu aku brengsek, tapi ingatlah tahun-tahun kita bersama. Selamatkan aku kali ini. Riana kabur, dia membawa semua uang. Aku hanya punya kamu. Aku bersumpah, aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan menjagamu. Saya menatap dua orang yang merangkak di kaki saya dan tidak merasakan sedikit pun belas kasihan. Hanya jijik. Kaburnya Riana sudah bisa ditebak. Orang-orang seperti dia datang karena bau uang dan pergi saat mencium bau bencana. Menjagaku? Saya tersenyum sinis. Dan apa yang akan kalian berikan sebagai gantinya? Apakah anakku akan hidup kembali? Apakah kehormatanku akan kembali? Rumah. Aku akan memberimu rumah. Teriak Ibu Saraswati putus asa. Aku akan balik nama rumah kami di Menteng atas namamu. Asal kamu tanda tangani akta itu, bantu kami mendapatkan 26 miliar untuk membayar para preman. Aku akan berikan semua hak atas rumah itu padamu. Saya mengangkat alis. Inilah yang saya tunggu-tunggu. Rumah di Menteng bukan hanya aset berharga. Rumah itu menyimpan keringat dan air mata saya, dan menjadi saksi kejahatan mereka. Saya ingin mendapatkannya, untuk mengusir mereka ke jalanan seperti yang mereka lakukan pada saya. Anda serius? Tanya saya ragu. Sangat serius. Dokumennya, sertifikat hak milik, semuanya ada di sini. Kita ke notaris sekarang juga. Begitu kamu balik nama, kamu langsung tanda tangani akta gucinya. Aku bersumpah demi Tuhan. Ibu Saraswati mengeluarkan map tua dari balik bajunya dan menyerahkannya kepada saya dengan tangan gemetar. Ia rela kehilangan rumah untuk menyelamatkan nyawa putranya dan sisa-sisa hartanya. Menurut perhitungannya, kehilangan rumah tetapi mendapatkan 26 miliar, mereka masih bisa memulai lagi. Tetapi tanpa tanda tangan saya, mereka akan kehilangan segalanya, rumah, uang, dan Baskara, mungkin juga nyawanya. Saya melihat dokumen itu, lalu menatap mata Ibu Saraswati. Baik, saya setuju. Tapi saya ingatkan, saya hanya akan menandatangani akta yang mengkonfirmasi kondisi Gucci saat ini. Bagaimana kalian berurusan dengan mereka, saya tidak peduli. Ya, tanda tangani saja bahwa kamu sebagai spesialis telah mengawasinya selama ini. Itu sudah cukup. Baskara gembira. Ayo berangkat. Notaris buka sampai siang hari ini, tidak boleh buang waktu. Saya berbalik dan berjalan pergi. Di sudut bibir saya, tersungging senyum kejam. Mereka pikir mereka menukar rumah dengan 26 miliar. Mereka tidak tahu bahwa mereka menukar rumah dengan secari kertas tak berguna dan kehancuran total. Di kantor notaris pada siang hari 31 Desember, suasana sepi. Tetapi dengan bayaran mahal yang dibayarkan Ibu Saraswati dengan berat hati untuk layanan kilat, dokumen kami diproses lebih dulu. Bapak Hartono dan pengacaranya sudah ada di sana atas permintaan saya. Gucci itu, yang dibawa Baskara dengan hati-hati dalam koper anti guncangan, diletakkan dengan hikmat di atas meja. Prosedur pengalihan hak milik rumah berjalan cepat. Ibu Saraswati menandatangani surat-surat dan membubuhkan sidik jarinya dengan air mata berlinang. Hatinya sangat sakit, tetapi ketakutan akan para preman lebih besar dari keserakahannya. Notaris membubuhkan stempelnya. Sejak saat itu, rumah itu secara resmi menjadi milik saya. Saya mengambil map berisi dokumen itu, dan menyimpannya dengan rapi di dalam tas. Perasaan memegang nasib musuh di tangan terasa berat, tetapi juga mendebarkan. Sudah, Kartika, rumah itu milikmu. Sekarang tanda tangani aktanya, desak Ibu Saraswati, sambil melirik jam. Sudah pukul 11.30. Bapak Hartono menyodorkan berita acara pemeriksaan dan serah terima kepada saya. Silakan, Nyonya Kartika, periksa objeknya untuk terakhir kali dan berikan konfirmasi. Saya mendekati guci itu. Baskara buru-buru membuka kopernya.
Di bawah cahaya lampu neon, guci itu masih bersinar. Lukisan kobaltnya memukau. Saya mengenakan sarung tangan putih dan menyentuh permukaannya yang halus dan dingin. Tetapi saya bisa merasakan bahwa di bawah kesempurnaan itu, ikatan kimia putus setiap menitnya. Batas waktu 1 bulan akan segera berakhir. Bagaimana? Semuanya sempurna kan? Tanya Baskara dengan gugup. Secara kasat mata, ya, jawab saya singkat. Kalau begitu, cepat tanda tangani. Desak Ibu Saraswati. Saya mengambil pena. Seluruh ruangan menahan napas. Baskara dan Ibu Saraswati menatap ujung pena saya seolah-olah itu adalah satu-satunya pelampung penyelamat. Bapak Hartono tetap tenang, tetapi di matanya terbaca penantian akan akhir cerita. Saya meletakkan pena di kolom kesimpulan ahli. Saya menandatangani, Kartika Prameswari. Baskara menghela napas lega dan hendak mengambil akta itu untuk diserahkan kepada Bapak Hartono dan menerima uang. Tapi saya menghentikannya. Tunggu, saya harus mendeskripsikan kondisi objek secara lengkap, sesuai dengan etika profesional. Setelah mengatakan itu, dengan tulisan tangan yang rapi dan jelas, saya menambahkan 1 baris lagi tepat di bawah tanda tangan saya, mengkonfirmasi bahwa objek ini adalah replika berkualitas tinggi yang dibuat pada tahun 2021. Tidak memiliki nilai antik. Saya menutup pena dengan bunyi klik. Suara itu terdengar menusuk di keheningan yang mencekam. Saya menyodorkan akta itu kepada Bapak Hartono. Selesai. Silakan pembeli menerima. Baskara dan Ibu Saraswati membeku. Mereka belum sempat membaca apa yang saya tulis dan mengira semuanya berjalan lancar. Bagus. Terima kasih, Tika, Baskara tersenyum, menoleh ke Bapak Hartono. Nah, ahlinya sudah menandatangani. Silakan transfer sisa 26 miliarnya. Bapak Hartono mengambil akta itu dan dengan suara keras membacakan baris yang saya tulis untuk didengar seluruh ruangan. Suaranya seperti ketukan palu hakim. Mengkonfirmasi bahwa objek ini adalah replika berkualitas tinggi. Senyum lenyap dari wajah Baskara. Ibu Saraswati membeku, matanya melotot, mulutnya terbuka, tetapi ia tidak bisa mengeluarkan suara. Apa? Gagap Baskara. Apa yang kamu tulis? Saya menulis kebenaran. Saya melepas sarung tangan dan menatap wajahnya. Itu adalah guci palsu yang sama yang saya buat 3 tahun lalu. Kamu lupa. Kalian meminta saya untuk mengkonfirmasi kondisinya. Saya sudah mengkonfirmasinya. Saya seorang ahli. Saya tidak bisa berbohong. Kamu membunuh kami. Raung Ibu Saraswati menerjang ke arah saya untuk merobek akta itu. Tapi 2 pengawal Bapak Hartono dengan cepat menahannya. Bapak Hartono memukul meja. Penipuan. Kalian mencoba menjual barang palsu seharga 30 miliar kepada kami. Dan bahkan memaksa seorang ahli untuk mengkonfirmasinya di depan mata saya. Kalian benar-benar tidak takut hukum. Tidak, bukan begitu. Baskara mengibaskan tangannya. Istri saya yang salah paham. Ini asli. Bapak Hartono, dengan dingin memerintahkan pengacaranya, untuk segera membuat berita acara pembatalan transaksi, penyitaan seluruh aset jaminan, dan menyerahkan kasus ini ke unit kejahatan ekonomi. Di luar jendela, petir menyambar. Bagi ibu dan anak Adiwangsa, itu adalah suara yang menandakan akhir dari keluarga mereka. Mereka telah kehilangan rumah, yang sekarang menjadi milik saya, dan kini mereka kehilangan harapan terakhir untuk bertahan hidup di bawah tumpukan utang yang sangat besar. Saya bangkit, merapikan mantel, dan keluar dari kantor notaris. Di belakang saya, terdengar jeritan, permohonan, dan sepertinya, suara borgol yang dipasang. Permainan telah berakhir. Di luar kantor notaris, hujan turun deras. Tetesan dingin mengetuk kaca, tetapi dinginnya tidak seberapa dibandingkan dengan badai yang berkecamuk di dalam. Setelah pernyataan saya dan Bapak Hartono, keheningan mencekam menyelimuti ruangan sebelum kekacauan meletus. Baskara menatap kata-kata yang saya tulis. Matanya kosong. Ia sadar bahwa baris itu bukan hanya konfirmasi kepalsuan, tetapi vonis mati bagi seluruh hidupnya. Yang pertama sadar adalah Ibu Saraswati. Ia mengeluarkan raungan binatang buas dan menerjang saya. Aku akan membunuhmu. Kamu menipuku. Kembalikan rumahku. Tetapi sebelum ia sempat menyentuh saya, ia ditangkap oleh para pengawal. Ia meronta-ronta di tangan mereka, berteriak. Tatanan rambutnya acak-acakan, dan riasannya luntur, karena air mata, menciptakan corengan jelek di wajah tuanya. Bapak Hartono bangkit, merapikan jasnya, dan berkata dengan suara dingin dan berwibawa, tenang. Atas percobaan penipuan dalam jumlah besar, Anda bisa merayakan tahun baru di sel tahanan. Kata-kata itu berefek seperti seember air dingin.
Ibu Saraswati terdiam, gemetar di sekujur tubuh. Baskara ambruk ke kursi, memegangi kepalanya. Pak Hartono, kami salah. Maafkan kami. Kami akan kembalikan uang mukanya, rintihnya. Mengembalikan? Bapak Hartono tertawa sinis. Dengan apa? 4 miliar sudah hampir kalian habiskan. Rumah sekarang milik Nyonya Kartika. Apa yang kalian miliki? Atas isyaratnya, pengacara membuka tasnya. Sesuai kontrak, jika penjual melanggar kewajibannya, pembeli berhak menyita semua aset jaminan, yaitu seluruh barang di galeri antik Anda dan hak penggunaan merek dagang Adiwangsa, Putra. Baskara mengangkat kepalanya. Jangan. Itu satu-satunya sumber penghidupan kami. Kami akan hidup dari apa? Itu masalah kalian, jawab Bapak Hartono tanpa ampun. Sekarang juga, orang-orang saya sedang menyegel galeri dan gudang Anda. Di mana kuncinya? Berikan. Baskara dengan tangan gemetar mengeluarkan seikat kunci dari sakunya. Ia ragu-ragu, tetapi di bawah tatapan tajam para pengawal, ia melemparkan kunci itu ke atas meja. Suara logam beradu dengan kaca terdengar seperti derak harapan terakhir. Dan pada saat itu, terdengar bunyi klik yang pelan namun jelas dari arah Guci. Semua mata tertuju padanya. Di atas glasir kobalt yang sempurna, dari bagian bibir Guci, muncul retakan tipis seperti sarang laba-laba. Krak, krak, kretak. Suara itu semakin keras. Di bawah pengaruh perubahan suhu dan asam yang saya tambahkan, glasir itu mulai hancur sendiri. Guci itu ditutupi jaring retakan, berubah dari sebuah mahakarya menjadi tumpukan pecahan yang tidak berguna. Ibu Saraswati menatapnya dengan ngeri. Gucinya hancur, bisiknya, seperti orang mengigau. Saya menatap Guci itu dengan tenang. Karya saya dan senjata balas dendam saya telah menyelesaikan misinya. Lihat, kata saya dengan jelas. Barang palsu akan selalu menjadi barang palsu. Sama seperti kemegahan palsu keluarga bangsawan kalian, yang dibaliknya hanya ada kebusukan dan tipu daya. Hari ini, glasir itu telah retak. Saya mengambil tas berisi dokumen rumah, mengangguk kepada Bapak Hartono, dan berbalik untuk pergi. Tika, tunggu, teriak Baskara dari belakang. Kamu tidak bisa pergi. Kamu mengambil rumahku. Kamu mengusirku ke jalanan. Kamu wanita kejam. Saya berhenti, tetapi tidak menoleh. Kejam? Dibandingkan dengan caramu mendorongku, membunuh anakku, dan ibumu memaksaku menandatangani surat cerai di ranjang rumah sakit, apa yang kulakukan hari ini masih merupakan belas kasihan. Aku hanya mengambil apa yang menjadi hakku. Rumah ini adalah bayaran untuk kerja kerasku selama bertahun-tahun dan untuk nyawa anakku. Setelah mengatakan itu, saya melangkah keluar pintu. Di luar, hujan masih turun, tetapi hati saya terasa ringan. Di belakang saya, jeritan dan kutukan mereda. Mereka tidak punya apa-apa lagi, tanpa rumah, tanpa uang, dengan utang besar dan para preman yang memburu mereka. Kehancuran keluarga Adiwangsa telah tuntas dan final. Setelah keluar dari kantor notaris, saya tidak langsung pulang. Saya memanggil taksi dan meminta sopir untuk berkeliling di sepanjang jalan-jalan utama. Saya butuh waktu untuk menenangkan detak jantung saya. Tiba-tiba, saya teringat dengan jelas kakek Baskara, Eyang Suryo Adiwangsa. Beliau adalah satu-satunya orang di keluarga itu yang memperlakukan saya seperti keluarga sendiri. Beliau meninggal 3 tahun lalu, tepat pada hari saya menyelesaikan Guci terkutuk itu. Saya teringat suatu sore yang mendung, beliau memanggil saya ke ruang kerjanya yang berbau buku-buku tua dan dupa. Kartika, kemarilah, nak. Beliau duduk di kursi rotan. Tangannya yang gemetar tergeletak di atas sebuah buku tua bersampul kulit. Hidupmu tidak mudah di rumah kami, katanya, menatap saya dengan matanya yang sudah tua tetapi masih bijaksana. Aku tahu Baskara itu anak bandel, dan ibunya serakah. Aku takut saat aku tiada nanti, tidak ada yang akan melindungimu. Saya memegang tangannya yang kering dan keriput. Jangan berkata begitu, Eyang. Eyang akan bersama kami untuk waktu yang lama. Beliau menggelengkan kepala dan tersenyum. Orang tua itu seperti lilin di tengah angin. Aku punya sesuatu untukmu. Beliau menyerahkan buku yang sama. Ini adalah rahasia pencampuran glasir yang diwariskan di keluarga kita. Aku menuliskannya seumur hidupku. Aku tidak mewariskannya kepada anakku, karena ia pergi terlalu cepat. Dan aku tidak akan mewariskannya kepada Saraswati dan Baskara, karena hati mereka tidak bersih. Di tangan mereka, pengetahuan ini hanya akan membawa keburukan. Aku mewariskannya kepadamu, karena kamu punya tangan emas dan jiwa yang bersih. Tapi ingat pesanku. Porselen retak karena api, manusia retak karena cinta. Kerajinan ini tidak selalu berterima kasih. Keindahan kerak kelur lahir dari konflik antara badan keramik dan glasirnya.
Begitu pula dalam hidup manusia, hanya melalui rasa sakit dan konflik ia menjadi lebih kuat dan lebih indah. Saya membuka buku itu. Di halaman terakhir, dengan tinta merah, tertulis resep khusus, glasir yang menghancurkan diri sendiri. Eyang, apa ini? Ini adalah pelajaran terakhir, katanya pelan. Jika suatu hari kamu tidak tahan lagi dengan ketidakadilan di rumah ini, atau jika kamu melihat orang-orang serakah menggunakan kerajinan leluhur untuk kejahatan, gunakan ini. Ini adalah pedang bermata dua. Ia bisa menciptakan keindahan yang menipu dunia, tetapi juga bisa menghancurkan dirinya sendiri untuk melindungi kebenaran. Ingat, terkadang kamu harus memecahkan guci untuk menemukan jalan keluar. Saat itu, saya tidak mengerti kedalaman kata-katanya. Tetapi setelah malam saya kehilangan anak saya mengerti segalanya. Beliau telah meramalkan sifat keturunannya dan memberiku pedang untuk membela diri. Guci itu bukan hanya jebakan, itu adalah pelaksanaan wasiat Eyang Suryo. Saya menggunakan rahasianya untuk memberi pelajaran kepada keturunannya tentang karma. Taksi berhenti di depan rumah di Menteng. Rumah itu sunyi, pintunya tertutup. Saya mengeluarkan kunci satu set baru yang saya pesan segera setelah dokumen selesai. Pintu terbuka. Saya masuk dan menyalakan lampu. Di dalam berantakan setelah penggerebekan kemarin, tetapi ini adalah rumah saya. Dari potret di dinding, Eyang Suryo menatap saya. Sepertinya, beliau tersenyum. Saya menyalakan lilin di depan potretnya. Eyang, saya sudah melakukan seperti yang Eyang pesankan. Saya telah memecahkan guci untuk menemukan jalan keluar. Beristirahatlah dengan tenang, Eyang dan cicitmu yang belum lahir. Asap dari lilin naik di udara yang tenang. Saya merasakan kedamaian yang aneh. Rahasia telah terungkap, dan misi saya yang terkait dengan masa lalu telah selesai. Malam 31 Desember, momen magis peralihan dari tahun lama ke tahun baru. Jakarta diselimuti gerimis ringan, tetapi suasana pesta terasa di udara. Di rumah di Menteng, saya telah membersihkan semua kekacauan. Saya menyiapkan meja makan tahun baru yang sederhana namun hikmat, sate ayam, rendang, opor, dan sampahnya. Dan di sudut terpisah, di atas meja kecil, saya meletakkan sepiring nasi kuning dan menyalakan lilin kecil. Ini untuk anak saya. Sayang, ini tahun baru pertamamu di rumah bersama Mama. Rumah ini sekarang milik kita. Tidak ada lagi yang akan mengusir kita, bisik saya. Air mata mengalir di pipi saya. Tapi ini adalah air mata kelegaan, bukan kepahitan. Dari luar, dari arah Monas, kembang api mulai meletus. Cahaya terang melesat ke langit yang gelap dan mekar menjadi bunga-bunga api. Saya berdiri di dekat jendela, menatap ke jalan. Di antara kerumunan yang gembira, tiba-tiba saya teringat Baskara dan Ibu Saraswati. Siang tadi, seorang kenalan lama menelepon dan memberitahu bahwa ia melihat mereka meringkuk di bawah jembatan layang. Tempat di mana para tunawisma biasanya berkumpul. Mereka tidak berani pergi ke kenalan atau hotel, karena takut pada para penagih utang. Saya membayangkan adegan itu dengan jelas. Ibu Saraswati, wanita yang pernah begitu berkuasa, kini berbagi tempat di bawah jembatan dengan orang-orang yang ia anggap sampah. Baskara, anak manja, kini merasakan dingin yang menusuk dan lapar di malam tahun baru. Mereka tidak punya sate, tidak punya sampahnya, tidak punya atap di atas kepala. Hanya ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Saya tidak merasakan kegembiraan jahat, juga tidak merasa kasihan. Jiwa saya tenang. Karma adalah hal yang adil. Apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Jam berdentang 12 kali. Saya menuang segelas anggur merah dan mengangkatnya. Selamat tahun baru, Kartika. Selamat datang kebebasan baru. Saya menghabiskan anggur itu. Saya menutup pintu, mengurung diri dari hawa dingin dan kebisingan. Di rumah yang hangat dan beraroma dupa, saya membungkus diri dengan selimut lembut dan tertidur lelap, tidur paling nyenyak dalam setahun terakhir. Tidur tanpa mimpi buruk dan ketakutan. Besok, saat matahari terbit, kehidupan yang sama sekali baru akan dimulai. Epilog. Saat Lebaran tiba, ketika matahari pertama yang benar-benar hangat menyinari Jakarta, saya secara resmi membuka galeri keramik saya sendiri di rumah di Menteng. Papan nama lama Adiwangsa, putra telah diturunkan. Sebagai gantinya, muncul papan kayu sederhana dengan tulisan kaligrafi. Keramik Kartika. Tidak ada lagi barang palsu, tidak ada lagi suasana yang menekan. Saya memajang karya-karya orisinal saya dan benda-benda yang direstorasi dengan indah. Tamu yang datang banyak. Bapak Soedarsono datang pertama kali dengan karangan bunga anggrek putih yang besar. Selamat, pemilik baru, katanya. Ngomong-ngomong, aku punya hadiah untukmu. Ia menyerahkan amplop merah. Ini kontrak.
Sebuah jaringan hotel besar ingin memesan semua peralatan makan untuk restoran mereka darimu. Aku merekomendasikanmu. Mereka sangat terkesan dengan karyamu. Saya mengambil amplop itu. Tangan saya gemetar karena gembira. Ini adalah kesempatan saya. Terima kasih, Pak Swedarsono. Jangan berterima kasih padaku. Itu bakatmu. Kamu pantas mendapatkannya. Pada saat itu, seorang wanita berpakaian sederhana masuk ke galeri. Apakah Anda Ibu Kartika? Saya diberitahu Anda punya tangan emas. Cangkir kesayangan almarhumah ibu saya pecah. Tidak ada yang mau merestorasinya. Ia menyerahkan pecahan-pecahan itu kepada saya memeriksanya. Saya bisa melakukannya. Tapi ini akan butuh waktu. Saya akan menggunakan teknik kintsugi. Saya akan menyatukan pecahannya dengan emas, untuk menonjolkan sejarahnya. Saya akan menunggu selama apapun. Asalkan kenangan tentang ibu saya bisa terjaga. Melihat matanya yang penuh harapan, saya melihat diri saya di masa lalu. Cinta dan kenangan, itulah nilai sejati, bukan miliaran rupiah fiktif. Jangan khawatir, kata saya. Cangkir ini akan menjadi lebih indah dari sebelumnya. Rumah di Menteng itu benar-benar hidup kembali. Ia tidak lagi menjadi kuburan masa muda saya, melainkan menjadi tanah subur bagi impian-impian baru saya. Saya telah terlahir kembali, seperti burung phoenix dari abu. Suatu pagi di akhir musim semi, saya duduk di galeri saya dengan secangkir teh melati. Di depan saya, di atas meja, ada sebuah piring seladon kuno yang restorasinya baru saja saya selesaikan. Dulu ia pecah berkeping-keping, tetapi sekarang retakannya diisi dengan pernis berbubuk emas, dan mereka bersinar seperti sungai emas di atas ladang giok. Inilah filosofi kintsugi yang saya cintai dengan sepenuh hati. Jangan sembunyikan bekas luka, tetapi jadikan itu sebagai kebanggaan, karena hanya dengan pernah hancur, seseorang bisa benar-benar menghargai keutuhan. Ponsel saya berbunyi. Pesan dari Bapak Swedarsono. Baru saja dapat kabar. Baskara ditangkap karena narkoba. Dan Ibu Saraswati, setelah stroke ringan, dikirim ke panti jompo pemerintah. Selesai sudah, Kartika. Tamat. Saya membaca pesan itu dan tidak ada satupun perasaan yang bergejolak di hati saya. Nasib mereka ditentukan oleh pilihan mereka sendiri. Saya tidak lagi merasakan kebencian atau sakit hati. Mereka telah menjadi bagian dari masa lalu yang telah saya kunci rapat-rapat. Saya meletakkan ponsel dan mengusap garis-garis emas di piring itu. Hidup saya seperti piring ini. Saya dihancurkan, diinjak-injak. Tetapi di hari-hari tergelap, saya menemukan emas saya sendiri, ketabahan, harga diri, dan bakat yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Saya menggunakan emas itu untuk menyembuhkan hidup saya. Bekas luka di hati saya telah sembuh dan berubah menjadi pola-pola emas, yang mengingatkan saya akan nilai diri saya bukan lagi menantu yang penurut. Saya adalah Kartika, seorang seniman, wanita yang kuat dan mandiri. Di luar jendela, burung-burung berkicau. Musim semi telah tiba, dan dalam hidup saya, musim semi yang baru juga telah datang, cerah dan penuh harapan. Saya tersenyum dan menghabiskan teh saya, menikmati rasa manis kebebasan. Terima kasih, wahai retakan. Hanya karenamu aku tahu betapa berharganya diriku yang sebenarnya.